Ya, selamat sore untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang materi ekologi hewan, tentang ketergantungan dalam ekosistem. Sebelum memulai pembelajaran, saya perkenalkan dulu. Nama saya Christianus Alfredi Ngange, nomor regis 1418063 dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Langsung saja kita mulai video. Ketergantungan hidup ekosistem adalah ketergantungan hidup tumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat manusia dengan segala bentuk kelas sosial mereka. Golongan ekologi tumbuhan mengalami ketergantungan yang disebut Sinusiae. Apa itu Sinusiae? Sinusiae adalah suatu golongan tumbuhan yang mempunyai bentuk kehidupan serupa, menduduki relung yang sama, dan memainkan peran yang serupa. Sinusiae juga didefinisikan sebagai kumpulan individu-individu spesies yang secara ekologi memiliki tuntutan kebutuhan hidup serupa pada suatu habitat, meskipun secara taksonomi individu spesies tersebut berbeda. Di dalam kehidupan ekosistem terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan yang lain. Misalnya dalam hal naungan, air, hara, mineral, dan relung, sehingga keterkaitan atau ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain dapat saling menguntungkan, juga dapat saling merugikan atau mematikan, yang biasa kita disebut sebagai simbiosis. Ada juga contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan, antara lain satu, epifit. Apa itu epifit? Epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapat sinar matahari dan air. Contoh dari epifit ini misalnya benalu yang menempel atau anggrek yang menempel. Kedua, tumbuhan parasit. Apa itu tumbuhan parasit? Tumbuhan parasit adalah tumbuhan hidup yang menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inang, atau biasa kita kenal dengan simbiosis parasitisme, di mana akan menguntungkan pihak tersebut dan merugikan pihak yang lain. Tumbuhan parasit juga digolongkan menjadi dua. Yang pertama, tumbuhan semi parasit, dan yang kedua, tumbuhan parasit sempurna. Apa itu tumbuhan semi parasit? Tumbuhan semi parasit adalah tumbuhan parasit yang hidup dengan suplai sebagian makanan dari inangnya dan sebagian dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan parasit itu sendiri. Jadi dia hanya mengambil sebagian dari inangnya dan sebagiannya dia melakukan fotosintesis sendiri. Yang kedua, tumbuhan parasit sempurna. Apa itu tumbuhan parasit sempurna? Tumbuhan parasit yang sempurna ialah hidup sepenuhnya bergantung pada suplai makanan dari tumbuhan inang, bahkan dapat merusak tumbuhan inang dengan cara memakan jaringan dan melepas racun. Contoh dari tumbuhan parasit yang sempurna ini seperti benalu. Ketika dia hidup di pohon tuak atau pohon lontar, benalu tersebut akan memakan makanan dan merusak jaringan dari lontar itu, sehingga menyebabkan lontar itu mengalami kematian. Yang ketiga, mikorisha. Apa itu mikorisha? Mikorisha merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara cendawan dengan perkarangan tumbuhan. Berdasarkan cara menginfeksi pada akar tumbuhan inang, mikorisha dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu ektomikorisha, endomikorisha, dan ektendomikorisha. Yang keempat ada nodul akar. Nodul akar atau bintil akar adalah bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri ribosom dan SPP, di mana bakteri ribosom ini membantu tumbuhan buncis sehingga keduanya melakukan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara keduanya. Yang kelima, tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon. Setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri, lalu mencekik bahan
lalu mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempat bertumpu. Contoh dari tumbuhan epifit ialah tumbuhan-tumbuhan yang awalnya menempel pada satu tumbuhan tertentu, lalu ketika dia mendapatkan akar atau sudah mandiri, dia kemudian akan mencekik inangnya yang awalnya dia pernah hidup, sehingga inangnya itu bisa mati atau mengalami kerusakan. Yang keenam, liana. Liana merupakan spesies tumbuhan yang merambat. Tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah, sehingga tidak dapat mampu mendukung tajuknya. Yang ketujuh, hewan hutan atau satwa liar. Hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Jadi dalam suatu ekosistem itu ada berbagai tumbuhan, ada organisme-organisme hidup yang saling berinteraksi. Di dalam ekosistem itu ada yang kita kenal dengan yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis itu ada yang saling menguntungkan, ada yang saling merugikan, ada yang menguntungkan sebelah pihak, ada juga yang merugikan. Berikutnya ada macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya. Itu terbagi atas beberapa bagian. Mari kita menelaah bagian-bagian tersebut satu persatu. Yang pertama ada netralisme. Apa itu netralisme? Netralisme adalah interaksi yang sebenarnya hanya bersifat hubungan atau asosiasi saja, bukan interaksi yang sebenarnya. Yang kedua, protokooperasi. Protokooperasi yaitu interaksi dua jenis individu yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi kedua individu tersebut bukan merupakan keharusan. Jadi seperti dua tumbuhan yang saling menguntungkan atau mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi dari kedua hubungan tersebut bukan suatu keharusan atau bukan suatu kewajiban. Yang ketiga ada mutualisme, yaitu hubungan yang memberikan keuntungan kepada masing-masing yang berinteraksi dan merupakan keharusan. Contohnya seperti mikorisza, yaitu hubungan antara jamur dengan akar tumbuhan. Jamur menghasilkan nutrien yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, sedangkan jamur mendapatkan makanan dari tumbuhan inangnya. Yang berikutnya, komensalisme. Komensalisme yaitu interaksi antara dua individu yang memberikan keuntungan pada salah satu individu jenis populasi, sementara individu yang lain tidak. Contohnya anggrek atau paku-pakuan yang menempel pada tumbuhan inang. Yang berikutnya, amensalisme. Merupakan interaksi persaingan dalam bentuk yang lemah. Hubungan individu yang satu dirugikan, sementara individu yang lain tidak dirugikan. Contohnya alilopati yang dihasilkan tumbuhan Eucalyptus globalus yang mengganggu metabolisme tumbuhan lain. Yang berikutnya, parasitisme. Parasitisme merupakan interaksi di mana satu jenis organisme mengambil atau memperoleh makanan dari organisme lain atau mengambil pada tumbuhan inang. Misalnya benalu yang hidup di cabang pohon atau benalu yang hidup di pohon lontar. Yang berikutnya, predasi. Merupakan interaksi yang menangkap atau mengejar atau membunuh mangsanya. Umumnya terdapat pada hewan, misalnya pada tumbuhan kantung semar yang memangsa serangga. Berikutnya, kompetisi atau persaingan. Merupakan interaksi dua individu atau lebih mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan yang sama. Setelah hubungan antara ekosistem dan tumbuhan dan ekosistem, berikutnya kita akan masuk ke siklus air. Siklus air terbesar di dalam berikutnya siklus air. Gudang air terbesar di alam adalah samudra. Akan tetapi masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan bumi yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang air tersebut, air akan menguap ke udara atau evaporasi, kemudian membentuk awan, dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presipitasi atau hujan. Sehingga air akan mencapai ke seluruh permukaan bumi melalui presipitasi dan terus akan bergerak
lalu masuk ke bumi, mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, menguap dan seterusnya sesuai dengan siklusnya. Ya, sekian saja materi dari biologi tumbuhan untuk kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih.